Dan pemirsa kita lihat ini jelang puncak ibadah haji 1444 Hijriah di mana akan dilakukan wukuf di Arafah yaitu pada 9 Zulhijjah. Dan arti wukuf sendiri adalah berdiam diri di Arafah dalam keadaan ihram. Waktunya adalah saat tergelincirnya matahari hingga terbitnya fajar pada 10 Zulhijjah. Rangkaian wukuf ini kemudian juga dilakukan dengan mendengarkan khotbah wukuf, sholat zuhur dan asar jamak takdim, qashar berjamaah, kemudian memperbanyak zikir, istighfar, sholawat dan doa. Kemudian mabit di Musdalifah, arti mabit atau bermalam yaitu pada 10 Zulhijjah dan rangkaian mabit di Musdalifah ini bermalam di Musdalifah, kemudian memperbanyak zikir, talbiyah, kemudian berdoa, mengambil batu kerikil untuk melontarkan jumroh di Mina. Dan juga mabit di Mina, waktunya adalah pada 11 sampai 12 Zulhijjah, kemudian juga 11 sampai 13 Zulhijjah. Rangkaian mabit di Mina, bermalam di Mina, kemudian melontar jumroh. Dan berikutnya kita juga akan mendengarkan laporan dari rekan kami bagaimana persiapan dari jamaah Indonesia menjelang puncak ibadah haji. Budi Zulkifli akan mengabarkan untuk Anda. Silakan Budi. Ya baik Putri Viola, kita ketahui bahwa hari ini jemaah haji dari berbagai penjuru dunia sudah berkumpul di kota Mekah dan sudah mulai berangsur-angsur bergerak menuju ke Arafah untuk persiapan pelaksanaan puncak ibadah haji atau wukuf yang akan digelar besok. Kita ketahui dari keterangan pihak Kementerian Haji Arab Saudi, mereka menyebutkan bahwa dalam musim haji tahun ini ada sedikitnya 2,6 juta jemaah yang akan memadati Padang Arafah untuk ikut melaksanakan wukuf. Sementara itu kita ketahui jemaah haji Indonesia secara bertahap mulai hari ini sudah mulai bergerak menuju ke Padang Arafah. Mereka secara bertahap sudah mulai di dropping hari ini untuk mengantisipasi kepadatan arus menuju ke Arafah. Karena kita ketahui prosesi wukuf ini akan berlangsung besok, jadi sebagian dari jemaah Indonesia mulai hari ini sudah secara bertahap digerakkan menuju ke Padang Arafah sampai besok tanggal 27 juga akan bergerak ke sana untuk prosesi wukuf. Jelang puncak pelaksanaan ibadah haji ini, pemerintah Arab Saudi memang sangat memperketat pengawasan di sini dengan melakukan pemeriksaan di setiap pintu masuk kota Mekah. Bagi mereka yang tidak memiliki visa haji akan dicegah untuk masuk ke kota Mekah. Mereka yang punya visa haji saja yang bisa masuk ke kota Mekah maupun orang-orang yang memang penduduk Mekah dan mereka yang bekerja di Mekah. Hanya itu yang bisa masuk ke kota Mekah selama jelang prosesi puncak ibadah haji ini. Kami memantau banyak penutupan jalan, kemudian banyak pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas di sini jelang puncak pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Seperti itu Putri Viola yang bisa kami kabarkan dari Mekah, Arab Saudi. Kembali ke Anda di Jakarta. Baik, Budi Zulkifli, terima kasih untuk laporan Anda. Dan kalau mungkin Anda juga bisa berikan tambahan informasi terakhir bagaimana mengenai cuaca. Kami dengarkan informasinya sampai mencapai 44 derajat Celcius di sana. Kami juga dengarkan tadi Budi sepertinya angin bertiup kencang sekali. Iya benar sekali Putri Viola. Saat ini saya berada di sekitar kawasan Masjidil Haram dan memang angin bertiup cukup kencang, kemudian udara juga terasa cukup menyengat ya. Kalau dari pantauan kami suhu berkisar hingga mencapai angka di atas 40 derajat. Ini yang kemudian dihimbau kepada jemaah haji kita khususnya para lansia. Kita ketahui ada 30% Putri jemaah haji Indonesia yang merupakan jemaah lansia yang harus mendapatkan perhatian serius. Dari total jemaah lansia ini dalam pelaksanaan wukuf besok itu lebih dari 300 jemaah yang harus disafari wukufkan. Semuanya adalah merupakan jemaah lansia dan mereka dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengikuti wukuf di Arafah sehingga harus disafari wukufkan. Kami di sini juga melihat ada tim
Haji dari DPR RI yang meminta kepada Kementerian Agama untuk menyiapkan konsep skema penanggulangan kedaruratan begitu di kawasan Arafah nanti, karena ada jutaan jemaah haji di sana, kemudian diperlukan antisipasi teknis mengenai pelayanan kesehatan, karena kita tahu tenda-tenda jamaah ini ada yang jaraknya sampai 9 km dari titik tenda mereka itu menuju ke lokasi melontar jumroh. Ini tentu saja yang menjadi concern dari tim pengawas haji yang ada di sini, sehingga mereka meminta kepada pihak Kementerian Agama selaku penyelenggara haji agar bisa mengantisipasi hal-hal seperti itu, mengingat banyak sekali jamaah haji kita adalah merupakan jamaah lansia. Begitu, Putri. Ya, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Selamat menunaikan ibadah haji dan juga semoga kembali ke tanah air dalam kondisi selamat dan juga menjadi haji yang mabrur. Dan pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menjadi penutup jumpa kita malam hari ini. Setelah jeda, Anda masih bisa melihat bagaimana perkembangan terbaru dan juga ulasan dari kami fokus mengenai Pondok Pesantren Al Zaitun di program Fakta. Saya Putri Viola pamit, selamat malam, sampai jumpa.